Hai mahasiswa-mahasiswaku yang ada dimanapun berada. Hari ini aku mau buat konten tentang tips and trick pada saat mahasiswa prasidang atau mengikuti sidang ya. Oke, ini saya buat untuk kalian yang mau prasidang mungkin bulan depan atau beberapa hari ke depan akan melakukan prasidang. Semoga kiat tips ini bermanfaat. Ini saya buat dari pengalaman saya sebagai pembimbing maupun penguji sidang. Oke, yang pertama terlebih dahulu kalian ucapkan salam ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan Penguji untuk kalian bisa mengikuti prasidang maupun sidang ya. Otomatis kalian juga secara persiapan harus membuat slide presentasi yang menarik, pemilihan warna yang eye-catching, backgroundnya ya, temanya juga disesuaikan dengan topik kalian. Misal tentang online shop, berarti disesuaikan dengan warna-warna yang berbau dengan nuansa feminim, warna merah muda, warna pink, warna peach itu cenderung lebih cocok ke tema yang kalian ambil sebagai variabel penelitian kalian. Itu juga bisa mempengaruhi, salah satu mempengaruhi mood atau atau sisi psikologis para pembimbing maupun penguji kalian. Yaitu tips yang pertama. Tips yang kedua, berusaha sopan, apalagi ketika kalian diuji oleh dosen yang sudah memiliki gelar profesor. Ya, sebaiknya kalian memanggil dengan sebutan dulu Bapak atau Ibu Profesor dengan sebutkan namanya sebagai salah satu juga bentuk penghargaan karena dosen tersebut telah mendapatkan gelar tertinggi di kalangan akademik. Ya, itu sebagai bentuk, salah satu bentuk bahwa kalian tuh menghargai beliau. Ya, berikutnya karena saya juga sebagai dosen biasanya sangat menghargai kalian selaku mahasiswa dengan menyebutkan memanggil kalian dengan istilah saudara atau saudari dengan menyebutkan nama terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita sama-sama saling menghargai. Yang ketiga, jangan tegang, bangun suasana rileks, kendalikan pemikiran, rasa takut gak bisa saat menjawab pertanyaan dan seterusnya, karena itu akan mempengaruhi kalian jadi nervous, nggak percaya diri. Akhirnya apa yang kalian sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya menjadi sia-sia ya. Karena saya pernah mengalami juga ada mahasiswa yang secara keseharian pintar sekali, tapi karena dia sudah melihat pengujinya dan sudah muncul rasa ketakutan, apa yang kita tanyakan sebagai penguji, para dosen sebagai penguji, dia tidak bisa menjawab ya. Bahkan dari persiapan body language-nya pun dia sudah tidak siap. Pada secara keseharian kuliah dari semester 1 sampai 7 mahasiswa atau mahasiswi tersebut tergolong mahasiswi yang pintar ya. Oke, yang keempat, tipsnya buat jawaban yang tidak menimbulkan pertentangan. Contohnya jangan buat kata tapi ya. Jadi begitu penguji atau pembimbing menanyakan tentang suatu hal, jangan disanggah ya. Apalagi ketika dosen itu memberikan argumen, kalian cut, itu jangan sesekali seperti itu ya. Itu yang harus dihindarkan oleh kalian ya. Tahan dulu sampai para penguji menyelesaikan pertanyaan atau menyelesaikan saran, baru setelah itu kalian klarifikasi apakah benar pernyataan atau saran yang Bapak Ibu penguji berikan ya, sebagai bukti bahwa kalian paham dengan apa yang diutarakan atau yang disarankan oleh para penguji ya. Lalu juga ketika kalian prasidang masih ada kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan pada saat sidang dengan membawa bukti-bukti atau teori-teori atau buku yang kalian gunakan pada saat menulis skripsi tersebut ya. Jadi bisa saja teori antar pembimbing penguji itu berbeda. Jangan dibuat semakin kondisinya semakin gawat atau semakin menimbulkan pertentangan, tapi buktikan dengan beberapa literatur atau artikel yang kalian sudah siapkan sebelum memasuki masa sidang
Ya, tapi kalau sudah di sidang akhir, biasanya kalian usahakan minta waktu beberapa hari untuk menyiapkan sesuai dengan saran penguji. Atau paling tidak kok kalian memang tidak menemukan saran tersebut, kalian buktikan dengan teori yang kalian ambil dengan memperkuatnya lagi dengan jurnal-jurnal yang kalian sudah peroleh. Otomatis penguji ataupun ketua sidangnya juga akan terima jika ada bukti atau teori yang baru ya mungkin kalian bisa dapatkan, itu juga bisa menjadi masukan buat kami para penguji. Lalu yang kelima, yang pasti juga pendalaman masalah itu biasanya suka dipertanyakan pada saat sidang. Tapi nanti saya untuk yang pendalaman masalah dan kerangka-kerangka itu mungkin saya akan berikan tips secara terpisah yang biasanya ditanyakan. Kalau ini kan tips dan trik menyiapkan prasidang atau sidang ya. Dan yang tips yang terakhir itu yang paling sering terjadi atau pernah saya alami adalah hindari mengadu antar pembimbing. Kebetulan di tempat saya pembimbingnya ada 2. Jadi kadang sesekali mahasiswa itu mengelak atau melakukan pembelaan diri dengan mengatakan saran pembimbing 1, saran pembimbing 2. Usahakan itu jangan kalian utarakan pada saat prasidang maupun sidang. Itu seperti mengadu domba atau seperti seperti kalian tidak kompak dengan pembimbing kalian. Usahakan itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri dan kalian harus mengalah dengan mengatakan kalian sanggupi dan akan mencari melakukan perbaikannya sesuai dengan saran para penguji kalian ya. Jika misal kalian tidak ketemu, usahakan di luar ruangan sidang kalian tanyakan lagi kepada para penguji kalian, atau mungkin butuh waktu untuk diskusi bersama dengan para pembimbing, dipersilahkan. Oke, itu dulu tips dari saya, sekitar ada 5 poin sebenarnya atau 6 poin, tapi poin kelima nanti saya akan pisah di kesempatan yang lain. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk yang akan menghadapi prasidang atau sidang. Intinya adalah usahakan serileks mungkin dan jangan sering begadang juga karena akan mempengaruhi pada saat kalian sidang atau prasidang pada saat hari hanya ya. Oke, terima kasih. Kalau berniat atau ada niatan untuk subscribe, bisa juga subscribe, like dan komen serta share konten YouTube saya ini. Terima kasih.